Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa lagi dengan saya di hari Kamis yang indah ini. Bagaimana liburannya kemarin? Setelah kita melewati liburan bersama-sama yang cukup panjang. Biasanya tuh yang kurang banyak siapa? Rata-rata sih biasanya kalau panjang itu masalah yang paling utama buat siswa apa? Orang jadi duit. Siapa yang punya uang saku ketika liburan? Hari ini pertemuan pertama kita di kelas 3. Selamat datang di kelas 3 yang baru ini. Sebentar lagi kalian akan melakukan ujian nasional. Saya harapkan di kelas 3 ini adik-adik semuanya akan menjadi pribadi yang lebih baik dengan meningkatkan konsentrasi belajar yang lebih daripada kelas 2. Apalagi kelas 1 ya. Semuanya pasti bertujuan untuk masuk universitas negeri itu. Jadi tingkatkan dengan prestasi belajar yang lebih baik supaya kita bisa diterima di universitas negeri. Sebelumnya, untuk pertemuan pertama, sudah ada yang pernah melihat saya di televisi mungkin atau di radio. Pertemuan kita di kelas yang cukup kondusif ini. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya ada yang sudah tahu? Jajan Suparman punya TV tidak tahu? Nama saya Baskoro Hidayatullah, biasa dipanggil Abbas atau Baskoro atau bisa semua. Asal saya dari daerah yang cukup jauh di sana, yang namanya diantara Tegal dan Pemalang apa? Tegal dan Pemalang ada? Ada daerah namanya Pemalang. Itu kota yang sangat luar biasa sekali. Jadi adik-adik barangkali mudik ke arah Jakarta bisa berkunjung ke kota saya. Nanti insya Allah tidak akan saya sajikan apa-apa. Hanya kita baru pertama kali ketemu. Nah, hari ini kita hari ini mau belajar pelajaran apa ya? Matematika. Terus ekonomi. Terus saya apa? Terus nyanyi. Kalau adik-adik ini pelajaran paling membosankan apa tuh? Pelajaran itu coba momok yang jangan ada matematika tapi kok ternyata masih semua oleh karenanya yuk karena matematika kita anggap sebagai yang omelan buat kita, tidak menyenangkan buat kita. Oleh karenanya kita pelajarannya berubah menjadi pelajaran ekonomi aja. Nah, mata pelajaran ekonomi yang pertama itu apa? Coba silakan dilihat adik-adik dengan bukunya. Sudah semua dibuka bukunya? Bapak buku paket semua enggak? Sepertinya di bab pertama itu tertulis adanya perdagangan internasional. Oke, silakan semua satu kelas berdiri. Saya minta silakan keluarkan. Oh, keluar. Mau. Oh iya.
Kat. Silakan kita dulu ya. Sing yang mimpin doa siapa Bu? Agi. Septian yang 1, 2, 3, go. Oke, silakan adik-adik semuanya salah satu setelah tadi intermezzo dari saya, perkenalan dari saya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran ke depan kita lebih baik. Salah satu dari siswa silakan maju ke kelas. Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas Mas siapa namamu? Nafi. Oke, terima kasih Mas Nafi. Untuk mengawali perkuliahan pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya setelah Anda mengenal saya harus mengenal Anda terlebih dahulu. Karena pepatah bilang apa? Maka saya, setelah kita jadi saling sayang. Berarti kita masih kawan. Yuk, yang pertama Adi Yoga. Aji. Alvan. Andar. Wan. April mana April? Arta. Ta. Afika. Iya. Banyak. Desi. Diki. Ega. Lampian. Giovanni. Hero. Buku. Mana? Tidak tahu. Biasa, oke. Ika. Indah. Intan. Mona. Mana? Mutia. Mama. Okta. Loba. Iya. Oh iya. Cin ya berarti. Mut. Ya. Sudah ya. Okta nanti loba. Perdana. Rahma. Kemana Rahma? Apa ya? Rani, Rati, Randy, Rika, Tata, itu Robert lagi. Rimo Saka, Umi, dia, kemana wis dia? Dan yang terakhir ada yang belum merasa terpanggil? Oke, langsung saja. Silakan setelah tadi kita presentasi silakan berdiri kembali. Silakan berdiri kembali. Yuk silakan. Oke, sekarang tunjukkan kepada saya barang-barang milik Anda, barang-barang yang tidak melekat diri Anda ya tentunya, barang-barang pribadi milik Anda yang setiap hari paling sering Anda gunakan. Kalau di tangan kanan atas, sudah? Oke, silakan turunkan kasihan sampingnya. Kira-kira adik-adik yang paling sering
gunakan setiap hari itu apa? Baju. Yang tadi ditunjukkan. Oh. Kunci. Apa lagi? Cincin. Kalian kesini naik apa? Motor. Kunci ya. Silakan duduk kembali. Jadi mengapa tadi saya menginstruksikan adik-adik untuk mengeluarkan seluruh barang yang paling sering adik-adik gunakan setiap harinya? Pernahkah adik-adik berpikir mengapa sih itu barang asalnya dari luar negeri? Ya. Buatan mana yang negaranya? Indonesia. Korea, Jepang, Cina. Cina. Oh, ada yang mengenai Indonesia. Cina Indonesia. Tapi saya dari Indonesia. Indonesia. Jepang, Korea, Cina, mungkin ada yang dari Amerika barangkali. Oppo. Ajos. Adik-adik, pernahkah terpikir pada benak adik-adik semuanya, mengapa sih barang-barang itu kok bisa berada di tangan sampai ke tangan adik-adik sekarang? Padahal itu kan berada di yang dibuat di luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, pernahkah terpikirkan pada adik-adik bagaimana? Kenapa kok barang-barang itu tidak bisa kita buat sendiri? Ini kan negara Indonesia, negara yang sangat besar dengan penduduknya yang terbesar juga. Tapi kenapa tidak bisa membuat barang-barang yang adik-adik hampir semuanya tadi bawa? Adik-adik butuh HP? Butuh pasti. Coba sehari tanpa HP, apalagi HP Android. Bisa, wah, olah-olah dunia itu apa tanpa sebuah HP? Mending dia bisa dibilang garing lah, pernah. Nah, oleh karenanya hari ini kita akan mempelajari tentang dua hal tersebut. Jadi bagaimana sih kok barang tersebut kok bisa sampai di tangan adik-adik padahal itu dibuat di luar negeri. Dan yang kedua adalah bagaimana, kenapa sih kok Indonesia tidak bisa membuat barang-barang yang sejenis barang-barang tersebut yang ada dibutuhkan daripada ngambil dari luar negeri. Ambil itu apa? Ori, ekspor apa impor? Ekspor. Apa sih duit? Oleh karenanya silakan untuk menjawab dua pertanyaan tersebut. Satu kelas saya minta dibagi menjadi dua kelompok besar. Cepat. Yuk cepat dibagi salah satu kamera itu. Sekarang kita akan menganalogikan bagaimana mengapa sih tadi kok bisa barang-barang dari Jepang, Korea, India, Cina bisa datang ke Indonesia dengan cara adik-adik pernah melihat ini. Nanti pernah ya, kalau belum pernah mungkin masa kecilnya masih belum bahagia. Ini adalah mainan kita ketika dua kelompok besar ini untuk membuat dua macam barang ini dari kertas yang akan saya sediakan di ini. Speedboat. Nah, entah yang speedboat maupun yang burung, silakan dibuat sebaik mungkin. Oke? Ini kertas untuk yang burung. Untuk kertas yang membuat speedboat pakainya yang persegi panjang ya. Kalau yang persegi untuk burung. Oke. Yuk langsung silakan dibuat setelah saya bagikan. Speedboat gimana caranya? Waktunya berapa menit? Waktunya saya beri waktu 10 menit. Gigi. Oke, 15 menit. Speedboat gimana caranya? Kalau kamu Mas, kalau kamu dengar Kapal biasa ya? kapal yang enggak Bisa. Yang punya Pak. waktunya 15 menit mulai dari sekarang.
Jadi bawa tengah ini loh, belum ada ini. Arah petik tuh air. Ini. Leban. Baik kapal maupun burung-burungannya silakan dikumpulkan dan dihitung ya. Silakan dihitung berapa jumlah kapal dan berapa jumlah burungnya. Yuk cepat hitung yuk. Mas. Dengan kondisi seperti ini adik-adik, negara Y mampu menghasilkan burung 18, sedangkan negara Z mampu menghasilkan burung 34, dan negara Z menghasilkan kapalnya 30, sedangkan negara Y menghasilkan kapal sebanyak 33. Untuk mencapai sebuah efisiensi dalam menghasilkan sebuah produk di dalam waktu yang sama, tadi berapa menit? 15 menit. Dalam waktu yang sama 15 menit, negara Y kok bisa menghasilkan kapal sebanyak 33 dan negara Z bisa menghasilkan kapal sebanyak 30. Maka tetapi dalam menghasilkan burung, negara Y, negara kalian ini kok hanya bisa menghasilkan 18 dalam waktu 15 menit, sedangkan di negara mana ini, negara mana? Z mampu menghasilkan burung sebanyak 34. Jadi untuk biar sama-sama efisien di dua produk ini, alangkah baiknya jika negara Y hanya memproduksi apa? Karena dalam waktu 15 menit kok menghasilkan burungnya kok hanya 18. Sedangkan di untuk negara sebelah ini, negara Z dapat menghasilkan burung sebanyak berapa? 34 dalam waktu 15 menit. Dibandingkan dengan negara Y yang hanya dapat menghasilkan burung sebesar 18. Oleh karenanya, berarti untuk negara Z alangkah lebih baik kalian itu menghasilkan burung yang burung. Terus bagaimana pemenuhan kebutuhan penduduk yang kapal? Bagaimana ya? Impor. Saya tanya kepada kelompok yang Z, silakan.
menghasilkan produk daripada membuat burung 18 dan bisa menghasilkan kapal, tapi kan alangkah baiknya membuat kapal sebagai spesialisasi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan burung adik-adik harus lebih baik mengimpor dari negara. Ini akan efisiensi produksi dari masing-masing negara. Oke, jadi untuk kasus ini negara Z mempunyai sebuah keunggulan yang mutlak atas produk burung, sedangkan di negara Y mempunyai keunggulan mutlak berupa kapal. Dengan melihat data ini, maka menghasilkan kapal sebanyak 30 berapa? 3. Dengan menghasilkan 30, maka secara perbandingan yang mempunyai keunggulan komparatif dalam bidang menghasilkan sebuah kapal berada di negara mana? Y. Negara Nah, sedangkan sebaliknya untuk menghasilkan sebuah burung antara negara Z dan negara Y, perbandingan yang kita tahu adalah 84. Oleh karenanya, untuk keunggulan komparatif atau secara komparatif dalam menghasilkan sebuah burung, negara Z lebih unggul daripada negara Y. Untuk itu, silakan masing-masing negara melakukan spesialisasi atau pengkhususan dalam membuat sebuah produk. Yang kapal silahkan menghasilkan sebuah kapal, dan yang burung silahkan menghasilkan sebuah burung. Sebelum melakukan spesialisasi, pernah dengar nggak yang ketiga teori ekonomi teori? Yang ketiga apa? Yang ketiga apa yuk? Teori HO. Komparatif, mutlak, terus yang satunya HO itu apa? HO. Yuk, namamu siapa, Nok? Yunita, apa itu? Perbedaan produksi dikarenakan faktor sumber daya alam. Sumber daya alam. Yang Oke, ada lagi silakan. HO. Oke, Mas, namanya siapa? Jadi, gini sih, adanya suatu peningkatan produktivitas yang dikarenakan ada faktor produksi dan teknologi yang berbeda di antara masing-masing negara. Kita tahu tadi setelah kita melakukan eksperimen berupa pembuatan burung dan kapal, negara mana ini? Negara Y saya tadi menggunakan ketika membuat kapal yang lebih banyak menggunakan apa, Mas? Burung. Menggunakan apa ketika tadi membuat kapal? Browsing. Browsing. Nah, Dek, dalam membuat kapal ternyata negara Y menggunakan teknologi berupa internet. Menggunakan teknologi internet, di mana itu akan meningkatkan produktivitas di negara Y dalam pembuatan kapal, disertai dengan tenaga-tenaga ahli semacam faktor produksi yang ahli di negara Y. Sedangkan di negara Z tadi menghasilkan lebih banyak apa? Karena di sini mereka tenaga ahlinya, tenaga yang ahli dalam bidang membuat burung itu lebih banyak daripada negara Y. Sehingga untuk sebelum kita melakukan spesialisasi, untuk melakukan spesialisasi, yuk mari kita sama
bersama-sama melakukan spesialisasi. Setuju? Sekarang silakan untuk kelompok Z. Di rumah dalam membuat burung. Silakan membuat burung. Silakan membuat burung. Dan untuk yang unggul dalam membuat kapal, silakan buatlah kapal spesialisasi masing-masing negara. Waktunya 5 menit. Pertukaran. Waktunya habis, silakan dihitung jumlah burung dan jumlah kapal di masing-masing negara ada berapa? 70, 74, Kapalnya berapa? 63. 63. Terus yang 74. Nggak usah, betul nggak usah. Biar aja Tadi berapa. kita ngomongin tentang efisiensi. Mas, kelompok negara Y, Z, Y benar ya? Y. Kalian butuh burung apa enggak? Ya. Pasti. Suatu negara pasti akan membutuhkan burung. Yang lain tidak hanya satu produksinya. Anda pasti membutuhkan burung. Mana burungnya? Oke, burungnya tidak ada. Saya pindah ke yang negara Z. Negara Z baru negaranya. Banyak burung-burung. Anda burung sebanyak 74. Apakah Anda punya kapal untuk menghidupi rakyatnya Anda? Enggak butuh. Enggak butuh. Bisa pakai burung kok. Jika negara Z membutuhkan kapal tetapi tidak mampu memproduksi, tidak ada yang memproduksi, dan negara Y itu mampu memproduksi kapal dan tidak butuh burung karena tidak ada burungnya. Nah, oleh karenanya apa yang akan dilakukan? Impor. Impor. Impor itu bagaimana? Berarti ini ke sini. Ya. Oke. Berarti saya mau impor. Kamu mau impor berapa, Mas? Mau minta berapa? Satu. Satu aja enggak apa-apa. 12. Oh, enggak mungkin pasti. 20. 20. Anda boleh memberikan 20 ke sana. Timbal baliknya apa? Anda burung berapa? 25. Silakan adik-adik. Tukar tadi, ambil sini berapa? 20, sana minta 25. Yang berapa burung? Mantap loh. Kamu 25, terbuat sana. Kamu minta 20, kapalmu 20 taruh sana, minta burung 25 ke sini. Dan yang negaranya silakan serahkan 20 kapal kepada negara. Hitung 20. Hitung 20 aja. Kirim ke sana. Ini kan Ya. Menteri Perekonomiannya ada tuh. Nah, sana. Menterinya ke sini ya, ke sana. Oke, selawe kayaknya. Selawe. Kasih. Oke, setelah terjadi pertukaran atau yang kita namakan dengan Sudah. terjadi apa jadi? Ini terjadi apa ya? Perdagangan. Perdagangan internasional. Dagangan ekspor impor. Perdagangan ekspor impor. Dagangan. Kalau perdagangan ekspor impor itu biasanya dilakukan antar Negara. tidak mungkin antar kota antar provinsi ya, itu mungkin bus. Jadi ketika dilakukan perdagangan antar negara satu dengan negara lain, maka saya jadi tanya, perdagangan internasional itu apa tuh? Perdagangannya. Cari. Apa ya perdagangan internasional tadi? Tadi adik-adik, yuk namanya siapa no? Siapa? Mbak Umi. Tadi kan ada adik-adik sudah mengambil barang dari negara sana ya? Perdagangan internasional itu apa? Kegiatan perdagangan barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain. Perdagangan antara penduduk ataupun lembaga ataupun negara dengan negara yang lain. Kalau tidak ada itu, maka tadi tidak ada apa?
Menjawab pertanyaan kita di awal yang pertama, kita ketika ada di berdiri, HP-nya bisa ada di tangan adik-adik? Bisa. Itu berasal dari mana? Dari konter. Dari bisa sampai ke tangan adik-adik karena adanya ya, sehingga terjadi perdagangan internasional antara Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Cina, Korea, India, Amerika, Eropa. Oke, jadi untuk pengertian perjalanan internasional saya kira sudah selesai. Oke, nah tadi ketika sebelum negara Y ngimpor barang dari negara Z, tadi sebuah burung buat burung untuk biaya lebih apa enggak? Soalnya ini kan cuma 18 kilo tidak salah Pak. Enggak. Jadi membuat sebuah burung mending impor daripada membuat sendiri, sehingga tercipta sebuah apa? Tercipta sebuah efisiensi. Anda lebih efisien impor daripada membuat ekspor. Itulah salah satu dari manfaat perdagangan. Selain itu, dari sektor Mas, Anda kan kerjasama dengan sini ya? Hubungannya menjadi lebih baik apa tidak? Pasti. Jadi dengan adanya perdagangan internasional antara satu negara dengan negara yang lain menjadi lebih baik. Selain itu ada D, ketika si burung masuk ke sini, ya tidak tahu bagaimana cara membuat burung. Ketika kita bongkar, kita pelajari, itu ada transfer ilmu enggak? Ilmu cara membuat burung. Jadi perdagangan internasional juga bisa membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing negara itu lebih baik. Dan karena masing-masing negara kebutuhannya sudah berbeda dan sudah terpenuhi. Untuk pengertian perjalanan internasional saya kira sudah selesai, oke? Nah, selanjutnya, tadi ketika sebelum negara Y impor barang dari negara Z, tadi kalau membuat sebuah burung untuk biaya lebih apa enggak? Jadi untuk membuat sebuah burung mending impor daripada membuat sendiri, sehingga tercipta sebuah apa? Tercipta sebuah efisiensi. Anda lebih efisien impor daripada ekspor. Itulah salah satu dari manfaat. Selain itu, dari sektor Mas, Anda kan kerjasama dengan sini ya? Hubungannya menjadi lebih baik apa tidak? Pasti. Jadi dari internasional, maka hubungan antara satu negara dengan negara yang lain menjadi lebih baik. Selain itu ada D, si burung masuk sini. Yang tadinya kita tidak tahu bagaimana cara membuat burung, ketika kita bongkar, kita pelajari transfer ilmu enggak? Ilmu cara membuat burung. Jadi perdagangan internasional juga bisa membuat perkembangan ilmu pengetahuan masing-masing negara itu lebih baik. Dan karena masing-masing negara kebutuhannya sudah terpenuhi. Silakan sudah. Apanya? Proses. 1, 2, 3. Jadi adik-adik semuanya, inti dari pembelajaran hari ini adalah untuk
betapa pentingnya perdagangan internasional buat masing-masing negara untuk menciptakan sebuah efisiensi tadi dalam menciptakan sebuah produk untuk tidak agar terjadi sebuah hubungan antar negara yang semakin baik, serta kita tahu negara kita harus memproduksi dibandingkan negara lain supaya tidak terjadi pemborosan ya. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, kita akan melakukan sebuah uji pemahaman tentang teori tadi, tentang materi yang telah kita sampaikan. Dia bisa berupa tes. Mohon maaf biasanya tes tidak disukai, tapi tidak apa-apa. Untuk kali ini kita lakukan apa no? Yang itu masuk teori apa? Yang ini sama ini tadi. Keuntungan. Jadi 3 simulasi tadi itu sudah mencakup ketiga teori tersebut. Yang pertama tadi kan kita sudah tahu bahwa di sini punya keunggulan mutlak dalam pembuatan burung. Selain itu, jika kita bandingkan, tadi kan kita membandingkan antara proporsi burung di sini sebanyak 34 dengan di sini 18, itu membandingkan komparasi antara menghasilkan burung dan yang di sini ternyata lebih unggul membuat burung secara komparasi, dan sedangkan di sini secara komparasi juga unggul dalam pembuatan kapal. Dan tadi ketika teori HO ternyata faktor teknologi yang digunakan di negara Y berupa browsing di internet itu juga akan mempengaruhi tingkat produktivitas dari negara Y. Jadi saya kira itu secara keseluruhan. Saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya saya melakukan uji tes sudah terpenuhi. Pergi ke masing-masing siswa. Tuliskan nama, kelas, identitas yang sesuai KTP. Kalau mau nama orang tua, kalau mau kerjaan, tangga. Iya. Apabila dua negara mengadakan apa sih? Gila, susuk lim. Kuliah jawabannya berarti tidak benar. Iklim berarti komparatif. Yang berarti mutlak. Nah, tak isi di dulu jago benar. Cerat. Jepang impor TV, Indonesia impor gas, impor jadi keunggulan sepadan. Ini nggak ini sebenarnya itu China. Bisa pakai tadi. Soal dan jawabannya dikumpulkan ke depan itu kalian dikumpulkan. Mana nih? Ayo, ke depan, ayo. Biar enak kalau
kursinya dirapikan seperti semula. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat